Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fiat Justisio Irza. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyepuhan logam atau menjawab dari soal-soal penyepuhan logam. Soal yang pertama, bagaimana cara penyepuh logam? Penyepuh logam dapat dilakukan dengan cara elektrolisis. Yang pertama itu penyepuhan atau electroplating logam menggunakan arus listrik DC atau bolak-balik. Lalu yang kedua, proses penyepuhan logam. Jelaskan langkah-langkah penyepuhan logam. Di sini yang pertama itu masukkan logam ke dalam larutan HCl. Celupkan kembali logam ke dalam larutan portas atau patrium, kemudian bilas dengan air. Lalu yang ketiga, bersihkan logam dengan menggosok menggunakan sikat kuningan atau larutan buah lerak. Ikatkan logam dengan kawat tembaga yang telah dihubungkan pada baterai, logam sebagai katoda dan lainnya sebagai anoda. Lalu yang kelima, logam yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 bersamaan dengan padatan perak tembaga untuk elektrolisis. Yang keenam, logam tampak merah terlapisi tembaga. Lalu yang ketujuh, kemudian celupkan kembali logam ke dalam larutan AgNO3 bersama dengan padatan perak tembaga untuk dielektrolisis. Lalu yang ke-8, logam nampak putih terlapisi perak. Yang ke-9, bersihkan kembali logam dengan sikat kuningan dan larutan buah lerak. Lalu celupkan kembali logam ke dalam larutan AuCl3 bersama dengan padatan emas murni untuk dielektrolisis. Lalu lepaskan logam dari ikatan kawat dan keringkan dengan lap kain. Lalu ada dari nomor 3, mengapa harus dilakukan penyepuh logam? Baik, di sini hal tersebut dikarenakan untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan. Elektroplating adalah cara yang digunakan untuk melapisi permukaan logam besi dengan logam yang tahan terhadap karat seperti nikel dan krom. Lalu soal nomor 4, apa arti emas 22 dan emas 24 karat? Emas 22 karat berarti emas tersebut memiliki kadar emas 91%. Sedangkan emas 24 karat berarti emas tersebut memiliki kadar emas 99%. Lalu soal nomor 5, mengapa harga emas 22 dan emas 24 berbeda? Di sini pendapat saya, karena jika dilihat dari besar kadar emasnya, kadar emas 24 karat jauh lebih besar persentasenya dibandingkan emas 22 karat. Hal tersebut salah satu penyebab mengapa harga emas 24 karat lebih besar atau lebih mahal dibandingkan emas 22 karat. Lanjut soal yang terakhir, yaitu menurut kalian investasi emas sebaiknya perhiasan atau emas batangan? Ini menurut saya pribadi. Hal tersebut tergantung keinginan. Saya melihat emas digunakan untuk perhiasan sudah banyak. Jika saya melakukan investasi emas perhiasan, peluang pembeli lebih banyak, walaupun harga jualnya tidak sebesar emas batangan. Jadi saya lebih memilih menjual perhiasan emas dibandingkan emas batangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf kepada Ibu Dwi. Saya telah telat atau jangka waktunya telah telat karena ada kendala. Sekian dari saya, Ahmad Fiat Justisio Irza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.